halaman 48, 49. Disihir, dicuri rambut Nabi. Setelah dicuri, diikat pakai simpul tali, 11 simpul. Dimasukkan ke dalam sumur. Datang Jibril ngasih tahu. Itu menyelamlah sahabat ke dalam sumur. Diambil 11 simpul tali tadi. Turunlah 11 ayat nih, terbukalah dia. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil naffasat, meniup-niup. Apa meniup-niup tuh? Membui-membui. Naffasati fil uqad. Uqad tuh simpul tali. Diambil rambut tadi, diikat di simpul tali sambil ditiup-tiup. Naffasat, perempuan tukang tiup-tiup. Karena biasanya yang tukang tiup itu tukang sihir itu perempuan. Makanya disebut nenek sihir. Nggak ada tuh sihir. Mereka kebanyakan tukang sihir itu dulu perempuan. Tengok film Harry Potter. Nenek sihir, hidung mancung, dagu mancung. Gara-gara salah operasi plastik. Ditiup-tiupnya. Naffasati fil uqad, dibaca-bacakan. Semua orang yang pakai sihir itu meniup-niup. Adik, mau nggak sama abang? Kucing kurap. Pih. Diambil air liur. Dibawa ke dukun, ditiup-tiup, kakang telinga bosi mulut tersongkang gitu. Habis sihir. Hati-hati anak-anak gadis awak disihir. Saya selalu ingat Ustadz, enggak dong bos sihir. Ini aja yang selalu ingat. Lah, itu maka awak baca 11 ayat itu membuka simpul sihir. Maka sebelum tidur malam, bacolah iko, ditiupkan ke tapak tangan, dihembus, disapukan ke muka, ke badan, ke kepala. Fatihah, Qul huwallah, Qul bil falak, Qul bin nas. Supaya awak dijaga dari santet, dari sihir. Uang pangkalan Kerinci kan kayak kayu. Duit banyak, sawit luas. Tetangga hasad, dengki, nengok rumah baru, mobil mewah, disantetnya. Bacakan itu. Malam itu dia mimpi, santetmu tak mempan. Kenapa? Baca buku 40 hadis zikir. Ayat kursi, halaman 50. Datanglah Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, malam tadi ada yang mau mencuri. Abu Hurairah ini menjaga Basnas, menjaga Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat menyimpan zakat. Tempat awak kalau di Pangkalan Kerinci namanya Basnas. Ada yang mau mencuri malam itu, ditangkap sama Abu Hurairah. Tapi karena belum sampai nisab untuk potong tangan, pencuri itu baru potong tangan kalau dia mencuri rubuh dinar, 1/4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni, 24 karat. Kalau 1 dinar 4,25 gram, mencuri baru potong tangan 1/4 dinar, berapakah kadar yang mencuri baru potong tangan? Masukkan ke soal CPNS. Tak sampai kadar rubuh dinar potong tangan. Dia minta maaf. Maafkanlah aku Abu Hurairah. Kuajarkan kau ini doa. Kalau kau baca, maka diturunkan Allah malaikat sampai anak cucumu tak diganggu setan. Apa itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, tadi malam begini ada yang mengajarkan katanya kalau dibaca ayat ini tak diganggu setan. Kata Nabi, betul. Yang mengatakan itu tadi malam itu seumur hidupnya tak pernah berjujur, baru tadi malam itulah dia jujur. Siapa itu ya Rasulullah? Itulah setan. Setan itu mengaku. Apa pelajaran dari sini? Setan mengaku. Apa pelajaran dari sini? Abu Hurairah pun tak tahu kalau itu Bisa pula sekarang orang mengaku menengok setan. Aku bisa menengok setan. Berarti kau setan. Sesama setan. Yang bisa menengok setan itu orang yang dipilih Allah Ta'ala. Tuan-tuan guru, orang-orang soleh disingkapkan Allah Ta'ala hijab. Bisa.
Ini jamaah mengaku, saya Ustaz, bisa saya tengok setan-setan itu. Berarti mata aang dimasuki setan. Maka mesti ruqyah. Bangga pula tuh. Mengaku, saya bisa nikah sama sundel bolong. Apa pula mengaku? 52. Ada 2 ayat dalam Al-Quran, kalau kau baca itu maka malam itu lakafatahu, cukuplah bagimu. Itulah dia lillahi ma fis samawati sampai habis. Sebetulnya yang ini sudah selalu kita baca. Setiap tahlil menyambut Ramadan selalu kita baca. Lalu untuk apa Ustaz bukukan? Menunjukkan bahwa nenek moyang awak membaca-baca ini ada dalilnya. Selama ini mereka tak pernah sebutkan dalilnya. Tak pernah mereka sebutkan hadisnya. Mereka susun aja. Fatihah, Qul huwallah, Qul huwal falaq, Qul bin nas, ayat kursi, lillahi ma fis. Kalau ditanya, mana dalilnya? Dari nenek moyang kami dulu. Maka ambo sebutkan dalil-dalil bahwa amalan awak iko adalah sunnah, bukan bid'ah. Halaman 55. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali Bu ya? 3 kali elok, 10 kali bagus, 100 kali mantap. Kenapa tadi ini cuma sekali? Waktu tidak cukup. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani 2 kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Banyak-banyak. Halaman 56. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa apa itu? Itulah doa yang dibaca Nabi Ibrahim waktu dicampakkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dijawab Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dinginlah engkau. Kita sekarang memang tidak dicampakkan ke api, tapi masalah hidup yang kita hadapi ini bisa jadi lebih berat daripada api. Maka menenangkannya dengan membanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Halaman 58. Afdalu zikri abdal zikir la ilaha illallah. Kalau ada yang sebelum memimpin zikir dia sebut afdalu zikri fa'lam annahu la, diambil dari hadis. Afdalu zikri la ilaha illallah. Lalu kemudian ditambahnya fa'lam, diambil dari ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi pimpinan tahlil afdalu zikri fa'lam annahu kombinasi antara ayat dengan Quran, dan ayat Quran dengan hadis. Siapa yang banyak mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang banyak mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Mudah-mudahan awak semuanya kita mati ucapan terakhir kita la ilaha illallah. Mudah digiring bimbing talqin siapa yang banyak la ilaha illallah. 2-3 kali sahabat la ilaha illallah mati. Tapi kalau orang tak berzikir sampai dibuka atap, tak juga mati-mati. Dipukul pakai daun kelor, tak juga mati. Dipukul pakai batang kelor, apa mati? 59. Itu maka di masjid-masjid kita habis maghrib, habis subuh pasti berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa gelengnya pas Allah tuh ke kiri? La ilaha illallah, tangkai jantung. Ala fil jasadi mutlaq, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik maka yang lain jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak maka yang lain ikut jadi rusak. Ala wahyal qalb, qalb itu jantung. Tapi ada ustaz mengatakan hati. Saya tak mau kelahi, terserahlah, mau jantung mau hati, pakai dua-dua, jantung hati. Jantung sebelah kiri, 2 jari ke bawah, berdegup, berdetak.
kan terasa. Pak Haji kemarin yang ikut kita tuh mana? Meninggal Pak Ustaz. Kenapa? Serangan? Pernah? Saya meninggal kenapa? Kena kurap. Begitulah pentingnya jantung. Maka begitulah pentingnya jantung. Tapi dia ada dua. Satu disebut dengan qalbun nuraniyun. Mengapa disebut nurani? Karena dia diterangi nur cahaya. Maka orang menyebutnya sebagai hati nurani. Mari kita jaga hati nurani kita. Kenapa kau sebut nurani? Entahlah, udah begitu dari dulu. Itu istilah qalbun nuraniyun karena dia diterangi cahaya. Tapi ada satu lagi disebut dengan qalbun sonubariyun. Sonubar, coba tulis di Google tuh sonubar. Sonubar, sod, nun, waw, ba, ra, ya, sonubar. Ah, nampak? Ah, itu deh. Buah apa tuh? Sonubar, buah pinus. Buah pinus, bentuknya pas macam jantung. Orang Arab selalu menyebutkan jantung tuh buah pinus. Kalau awak, jantung pisang.